kalau di media sosial tadi rame itu masalah Hari Guru lah ya. Iya. Hari Guru, ada yang foto-foto gurunya, ada yang foto-foto tumpeng, ada yang foto-foto kue gitu ya. Tapi di sini melihat ada satu topik lah ya, topik tema dari Hari Guru kali ini yaitu bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Oh iya. Ya kan. Cuman An sendiri nih mikir itu bertanya nih, apanya yang mau dipulihkan kan gitu. Iya, nah itu dia. Kalau ada anekdot Mbak, karena Mbak Bula selama Hari Guru bersemangat, kami kadang-kadang duduk di warung kopi ini lucu gini. Tapi ini Mbak yakin pasti Mbak membenarkan. Jadi kami kalau ada juga punya teman atau kolega itu ataupun subordinat itu kami bilang kalau yang masing-masing galau udah jadi guru aja. Oh, kenapa begitu? Nah, kenapa begitu kan? Karena gini Mbak, setiap kita mendatangi tempat majelis ilmu atau dimanapun itu selalu dibuka gini, ya untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita, ya kan? Iya. Itu mari kita bacakan Al-Fatihah kan gitu ya. Iya. Nggak pernah dibilang untuk manajer-manajer kita, untuk betapa mulianya profesi itu ya. Betul. Untuk betapa mulianya profesi itu. Nggak ada dibilang untuk supervisor kita, manajer kita, Pak Camat, Pak Lurah kita, Al-Fatihah, nggak ada. Iya juga ya. Itu menarik. Yang selalu ada guru-guru kita, orang tua kita. Iya, benar. Al-Fatihah, kan gitu. Betapa mulianya ya, kalau kita sadari ya. Betapa mulianya profesi itu. Dan kalau udah cerita itu kami semua senyum-senyum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi Mbak Nizmi di studio Distribusi Kebaikan. Halo Sobat Distribusi Kebaikan. Hari ini tepat 25 November lah 2021. Bertepatan dengan Hari Guru Nasional, Hari Guru Republik Indonesia lah. Nah, ini kan Mbak, kalau di media sosial tadi rame itu masalah Hari Guru lah ya. Iya. Hari Guru, ada yang foto-foto gurunya, ada yang foto-foto tumpeng, ada yang foto-foto kue gitu ya. Tapi di sini melihat ada satu topik lah ya, topik tema dari Hari Guru kali ini yaitu bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Oh iya. Ya kan. Cuman An sendiri nih mikir itu bertanya nih, apanya yang mau dipulihkan kan gitu. Iya benar. Nah, tapi ginilah, sebelum kita ke sana, sebenarnya mau nanya Mbak dulu nih, kalau ditelusuri lah ya, kembali ke dasar dulu, sebenarnya guru itu apa sih? Guru itu apa sih gitu ya? Pertanyaannya sederhana ya. Ya, dari dasarnya dulu, mungkin dari terminologi atau dari asal katanya, nah, seperti apa guru itu? Oke. Jadi kalau ditanya guru itu apa sih? Pemaknaan bahasanya dulu ya, makna katanya dulu. Jadi guru itu ada dua kata gitu ya, ada dua kata yang melekatnya. Pertama dari gu, satu lagi dari ru. Itu bahasa Sanskerta. Nah, kalau gu itu apa sih maknanya gitu ya? Kalau gu itu maknanya gelap. Ya, gelap, muram, apalagi darkness ya, kegelapan istilahnya. Nah, kalau ru sendiri itu bermakna artinya dia terang, cahaya gitu ya, kemahardikaan gitu. Nah, itu dulu konsep dasarnya. Jadi maknanya adalah dari gelap ke terang gitu ya, dari tidak berpengetahuan awidya menjadi widya. Dia menjadi berpengetahuan gitu ya. Dari yang tadinya muram menjadi ceria, mahardika gitu istilahnya. Itu dia makna guru. Makna guru ya, Mbak. Ya. Kan tadi sebelum Mbak bilang Sanskerta itu kan download dia apa ya? Cari di googling juga. Hurufnya Sanskerta ya. Salah. Secara harfiah apa ya? Berat gitu ya, berat katanya Ustaz. Iya kan berat, membawa perubahan dari yang gelap ke yang terang, dari yang muram kepada yang ceria, dari yang awidya tidak berpengetahuan menjadi widya, menjadi berpengetahuan gitu.
Oh, ya. Mungkin itu juga lah ya. Kenapa sih apa namanya itu tema Hari Guru kali ini itu bergerak dengan hati, Iya, ya kan? Habis itu pulihkan pendidikan. pendidikan. Ah, itu kan tadi secara dasar Mbak ya, Iya. terminologi. Sekarang kan mau nanya nih, kalau secara secara pakem, guru itu kadang apanya job desk-nya seperti apa? Misalnya menurut Ah, undang-undang atau iya, iya, iya. menurut apalah ya, peraturan. Peraturan ya. Jadi ada aturan main kesepakatan bersama dalam undang-undang ya. Undang-undangnya nomor 14 tahun 2005 gitu. Jadi dinyatakan bahwa guru itu tugas pendidik yang profesional gitu ya. Yang tujuannya, tugas utamanya, tugas pokoknya adalah mendidik, mengajar, membimbing gitu ya, mendidik, mengajar, membimbing, mengevaluasi gitu ya. Nah, itu anak didik yang kita bimbing, yang kita apalagi namanya, yang kita ajar, kita bimbing, kita evaluasi dia, kita kembangkan dia gitu. Itu anak didiknya. Jadi fungsi gurunya harus membimbing, mengajar, komplit dia di situ dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, itu kan jelas ya, membimbing tuh nggak semua orang bisa membimbing. Mengajar tidak semua orang juga bisa mengajar. Mendidik juga nggak semua orang bisa mendidik gitu. Kalau sekedar ini mengajarkan A, mengajarkan B mungkin bisa. Tapi ketika membimbing perlu proses yang panjang. Ketika mendidik perlu proses yang panjang gitu. Jadi dia ini yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang tentang guru dan dosen. Undang-undang tentang guru dan dosen ya. Yes. Mendidik, mengajar. Ya, membimbing, mendidik, mengajar, membimbing itu tugasnya. Mengarahkan, melatih itu termasuk juga mengarahkan, melatih, menilai. Oke. Nah. Tapi memang masih terpikir yang tadi itu Mbak, kenapa misalnya apa namanya itu tema kali ini kan nggak mungkin itu tema secara asal-asal dibuat. Oh, enggak lah. Maksudnya perbaiki pendidikan. Pulihkan. Pulihkan pendidikan. Apa yang dipulihkan? Kalau dari sini karena kalau gini lah, ada yang menarik gitu kalau cerita sama kawan kan. Gimana? Berapa bersaudara sekian? Oh iya, kakakmu guru. Guru apa? Kakakmu apa? Guru apa? Guru honor gitu. Maksudnya itu kenapa dia nggak jawab misalnya guru bahasa Indonesia gitu atau guru matematika gitu kan? Kenapa dia jawabnya guru honor gitu? Menarik. Kira-kira kalau dari pendidikan sendiri lah, Mbak, dari dunia pendidikan gitu. Apa sih yang dirasakan yang harus dipulihkan antara definisi guru tadi dari gelap menjadi terang dengan fungsi guru di tahun 2005 dan terhadap kondisi yang sekarang gitu. Kira-kira yang dirasakan apa nih dari dunia pendidikan gitu? Kalau yang dirasakan ya, kalau Mbak secara pribadi mungkin karena pengalaman kali ya, ini Mbak bicaranya dari pengalaman gitu ya. Mbak bergabung jadi pendidik gitu ya di 2006. Sekarang udah 2021. Jadi apa yang dirasakan gitu ya? Karena kita pernah berdialog gitu dengan mahasiswa. Apa sih yang kamu rasakan sebagai seorang mahasiswa gitu ya, sebagai anak didik kepada dosennya? Gitu. Nah, pertama adalah bahwa mereka ada beberapa pengajar yang mereka tidak percaya bahwa si bapak atau si ibu guru mampu gitu memberikan nilai-nilai positif ke mereka. Jadi ada persoalan trust gitu ya, ada persoalan percaya dulu bahwa ibu atau bapak gurunya bisa membawa dia dari yang tadinya tidak berpengetahuan menjadi berpengetahuan Dari yang tadinya dia muram menjadi ceria, dia tidak percaya, itu ada satu. Ya, yang kedua, itu yang pernah didiskusikan ya. Yang kedua adalah dari sisi si guru, dari sisi si pendidik, si guru tadi juga ada rasa tidak percaya ketika kamu nih nggak bisa nih.
ini kamu juga nggak bisa nih menjadi paham dengan apa yang saya sampaikan, kamu juga nggak bisa nih, kayaknya kamu nggak punya masa depan nih, kayaknya kamu nggak bisa lulus di mata kuliah ini misalnya. Jadi ada persoalan percaya dari si mahasiswa, si anak didik kepada guru, sehingga ketika dia tidak percaya, tingkat takzimnya, tingkat patuhnya juga berkurang gitu. Takzim dengan patuhnya juga berkurang. Jadi kalau ditanya apa sebenarnya apa ya yang harus mungkin kalau dikatakan pulihkan pendidikan. Kalau Mbak pribadi mungkin dalam persoalan satu percaya gitu ya. Si mahasiswa percaya dengan gurunya, si guru percaya dengan anak didiknya. Lalu ketika timbul rasa saling percaya bahwa kamu bisa berjalan gitu ya dari yang gelap ke yang terang. Si mahasiswa menjadi patuh dan menjadi takzim kepada gurunya, bahwa dia percaya bahwa nah ibu ini, bapak ini bisa loh membawa saya dari yang tadinya muram menjadi ceria gitu ya, dari yang awidya menjadi widya. Nah ini yang mungkin perlu dipulihkan gitu, karena banyak guru nggak percaya anak didik nggak percaya guru, kan repot tuh jadinya. Oke, itu dari sudut pandang Mbak ya. Jadi Iya. jadi teringat nih Mbak masalah kepercayaan ya. Mungkin Iya, yang harus trust. pulihkan itu kepercayaan antara guru dan murid. Iya, iya. Di pepatah Jawa tuh ada namanya golek banyu bening itu. Oh, golek banyu bening. Itu namanya mencari guru yang tepat. Iya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, mungkin Sobat Distribusi Kebaikan kenal nama ini. Namanya itu Mbah Hasyim Asy'ari. Yes. Pendiri Nahdlatul Ulama, saya yakin kenal. Iya. Ya. Beliau tuh punya guru namanya Hadratus Syekh juga, Mbah Khalil Bangkalan. Oh, oke. Kalau An tertarik masalah percaya tadi, Iya. percaya sama gurunya. Jadi Mbah Hasyim ini, menurut beberapa sumber, itu proses bergurunya unik kepada Mbah Khalil ini. Jadi apa keunikannya itu? Ya, kalau Mbah Hasyim ini datang, mau duduk di majelis ilmunya, Mbah Khalilnya bilang, Sim, itu tolonglah timbakan air. Oh, Jadi maksudnya keluar, ya Mbah Yai, limbah. Mbah Hasyimnya balik, kelasnya udah siap. Oh, iya. Besok datang lagi, mau duduk, Mbah Khalilnya bilang, Sim, minta tolong ambilkan kayu bakar lah, mau iya. Gak ikut lagi tuh ngajinya ya? Ya, zaman itu seperti itu, Mbah Hasyim pergi nih. Udah selesai. Mau balik datang udah selesai. Terus seperti itu. Sampai suatu saat Mbah Khalil nyuruh Mbah Hasyim pulang, ya udah Hasyim pulang gitulah. Tapi tanpa disadari Mbah Hasyim ini mampu menguasai hadis, Imam Bukhari semua menguasai. Oh, Masya Allah. Saking takjimnya, saking percayanya sama guru gitu ya. Nah, memanglah kalau dari sisi ya si Mbak Hasyim tadi percaya benar bahwa guruku ini mampu membawa aku ini dari tahu jadi tahu. Benar. Percaya benar dia, pokoknya di kodauh lah percaya. Nah, kira-kira itu gimana Mbak? Maksudnya kan ada ketidakpercayaan antara si murid terhadap guru bahwa guruku ini mampu nih untuk membawa aku menjadi lebih pintar lah, lebih berwawasan. Iya. Nah, kira-kira untuk memulihkan kepercayaan murid terhadap guru itu seperti apa gitu? Atau mahasiswa terhadap dosen, kan undang-undang tadi kan guru dan dosen kan? Gitu. Iya. Ini menarik ya, bagaimana supaya si anak didik percaya ke gurunya, guru juga percaya ke anak didik gitu ya. Mungkin harus dibangun apa ya? Kalau bahasa kerennya sekarang mungkin chemistry-nya ya. Chemistry-nya dibangun dulu gitu. Dengan cara seperti apa? Ya ketika misalnya si guru yang tadi katanya mampu membawa orang dari yang gelap ke yang terang, mampu membuat orang dari yang tidak berpengetahuan menjadi berpengetahuan gitu ya. Dia harus tunjukkan dulu bahwa dia memang seorang guru yang mumpuni. Ya, dia memang tunjukkan dulu bahwa dia guru yang bisa dijadikan panutan. Kalau Ki Hajar Dewantara bilang adalah ingarso sung tulodo gitu ya. Tunjukkan bahwa Anda memang
bisa dan layak dan pantas jadi role model. Keilmuannya mumpuni gitu ya. Cara menyampaikannya juga mungkin mumpuni, cara dia berinteraksi dengan anak didiknya juga apa ya istilahnya kalau orang tuh menyenangkan gitu ya. Menyenangkan dia. Oh iya ya, sama Ibu Eni enak loh gaya bahasanya juga istilahnya apa ya? Proaktif ya. Proaktif, tidak pakai bahasa-bahasa yang menyudutkan, tidak pakai bahasa-bahasa yang mungkin merendahkan atau menghinakan gitu. Jadi chemistry-nya dibangun dulu dengan cara seperti apa? Membangun interaksi yang memang komunikatifnya itu komunikasinya itu benar-benar komunikatif gitu. Antara si anak didik dengan si gurunya gitu. Kalau udah nggak percaya kan susah kita. Karena ada beberapa gitu ya. Anak didik ini kan suka melabelkan ya, suka memberi nama kepada gurunya. Jadi ada di beberapa kami itu terkena, wah itu tuh ibunya ghosting tuh, bapak itu ghosting tuh, itu kan bahaya kalau anak didik kita udah bilang kita ghosting gitu ya kan ya, kasih nggak bener banget, gimana itu ghosting? Itu berarti ghosting apa lah ya? Sering nggak masuk lah mungkin ya. Ya mungkin begitu gitu kan, atau ya suka nggak, kewajibannya nggak diprioritaskan gitu kan. Atau mungkin masuk sebentar jadi ini ya, habis itu ngasih tugas terus pergi makan bakso mungkin ya. Ya ada yang seperti itu kan ya, ada yang seperti itu gitu. Jadi hubungannya harus dibangun dulu gitu, rasa percaya bahwa mahasiswanya, anak didiknya percaya ke gurunya, gurunya juga percaya ke anak didiknya. Jadi kalau jadi guru ya ingarso sung tulodo tadi ya, dia berperan gitu, dia tauladan. Ya kan itu jarang gitu ya. Mungkin Pak sendiri juga jangan-jangan nggak jadi teladan gitu ya bagi anak didik, kan kita nggak tahu. Ya. Memang Pak, ingarso sing tulodo lah ya, bahwa tapi ini kalau an pribadi tadi setuju terhadap misalnya bahwa kualitas guru, kualitas keilmuannya itu juga harus ditingkatkan. Ya, sebenarnya itu ada juga pepatahnya, itu ada lagi nih Mbak, murid guru nih pribadi, guru pribadi nih murid. Bahasa simpelnya gini, setiap orang berpotensi menjadi guru dan murid dalam dirinya. Yes. Benar, semua guru, semua murid pada dasarnya bisa menjadi itu. Semua guru, semua murid. Gurunya dia melihat potensi muridnya, lalu dia kembangkan gitu ya. Si murid juga melihat gurunya. Oh iya, dia betul-betul menjadi cerminan gitu ya. Betul-betul saling bercermin diri kan, saling melihat mereka. Gitu, ya kan ya? Ya. Tapi itu kan Mbak, pokoknya tertarik dengan bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Benar. Ya. Memang kalau kita telusuri sejarah panjangnya sebenarnya guru ini kan. 1912 itu dulu namanya PGHB. Iya. Persatuan Guru Hindia Belanda. Terus bergeser ke 1932 berubah jadi PGI. Ya, Persatuan Guru Indonesia ya. Ya, baru setelah nggak lama 2 bulan setelah 1945 kita merdeka, mereka membentuk Guru Kongres. Baru ditetapkan itu adalah 25 November 1999. Iya, benar. Menjadi menjadi PGRI lah ya, atau Hari Guru. Iya. Dan keluar peraturannya itu nomor 14 tahun 2005 kan? 2005, ya 2005. Ini secara panjang. Iya, benar. Walaupun profesi guru sendiri itu udah lama banget gitu ya, udah lama banget gitu, cuma namanya mungkin bukan guru dan dosen mungkin gitu ya. Ya. Tapi kalau bergerak dengan hati tadi mungkin apalah ya, ada quotes dari salah satu pendidik juga, Mbah Maimun Zubir itu kan, itu kan pengasuh ponpes apalah ya, Anwar di Rembang. Iya. Itu kan beliau tuh dawuh bahwa, nah kalau kamu jadi guru itu nggak usah sok-sokan mau pingin buat muridnya pintar. Iya. Nanti kalau muridmu nggak pintar, stres sendiri ya. Stres sendiri. Nanti ikhlasnya hilang. Didoakan aja supaya muridnya pintar dan dapat hidayah. Iya. Artinya kan seperti yang Mbak bilang tadi, bisa ada ketidakpercayaan juga
Iya. dari pihak pengajar terhadap muridnya. Iya. Murid ini nggak ngerti kalau aku sampaikan ini. Ya, nggak ngerti dia nih, main-main aja kerjanya ini. Nah, sementara mungkin si murid atau si mahasiswa ini pun melihat gurunya gitu juga. Alah, paling dari kakak senior dulu ini juga materinya, nggak pernah diganti-gantinya. Oke, Mbak. Tapi paling nggak kalau kan gini sih, kalau boleh sedikit berpikir kritis bahwa saat ini pun taraf kehidupan guru dan dosen itu kan sudah jauh lebih baik. Iya, benar. Dari zaman dulu. Kita harus akuin itulah. Terlepas ada yang kawan kita ditanya, kakakmu apa kerjanya? Guru. Guru apa? Honor. Honor gitu. Maksudnya kenapa nggak jadi guru bahasa Indonesia? Artinya betapa pentingnya penghasilan itu. Ya paling nggak mungkin buat para guru gitu ya, Bapak guru, Bu dosen, ketika dapat sertifikasi itu ya paling nggak nambah buku atau beli mengupgrade ilmu ya. Mengupgrade ilmu atau ikut kursus sebentar gitu ya, mau merelakan diri lah ya. Jangan nanti workshop misalnya ya, beli workshop, jangan beli tas sama beli lipstik aja misalnya, atau beli dompet buat laki-laki misal ya, nggak salah sih, tapi maksudnya prioritasnya. Karena profesinya guru berat loh. Guru itu berat, karena itu bahasa Sanskerta, nggak asal-asalan kita ngambil guru kan gitu kan. Iya. Kenapa nggak kita ambil Hari Pelatih Indonesia gitu? Iya, benar. Atau dia apa kerjaannya? Pembaharuan gitu kan, nggak gitu kan? Iya. Anda kalau tahu Mbak bahwa guru itu dari bahasa Sanskerta ya kan? Iya, dari bahasa Sanskerta itu. Gu itu gelap gitu ya, darkness. Ru itu dia cahaya, terang, cerah, ceria, mahardika gitu. Nah, itu kan berat ya, fungsinya berat gitu ya. Nah, untuk membawa yang gelap ke dari yang gelap ke yang terang tuh kan kita benar-benar perlu role model, kita perlu kepercayaan, kita perlu panutan, kita perlu suri tauladan gitu ya. Sehingga orang percaya bahwa oh iya, saya percaya kepada ibu ini, saya percaya kepada bapak ini gitu. Nah, trust itu yang mungkin harus dipulihkan ya. Kalau Mbak bagian dari pulihkan pendidikan itu salah satunya satu dari sekian banyak, bukan salah satunya, satu dari sekian banyak yang mungkin harus dipulihkan adalah trust, percaya. Mantap Pak. Ya paling enggak kita mensikapin Hari Guru ini kali ini ya menurunkan dengan sesuatu yang lebih kritis lah ya. Yeah. Bergerak dengan hati itu seperti apa? Itu tadi yang kita gambarkan. Ayo tanamkan ikhlasnya. Yeah. Pulihkan pendidikan. Apanya yang dipulihkan? Ya sudut pandang kita di Studio Distribusi Kebaikan adalah rasa percaya, rasa takzim, rasa patuh. Rasa percaya dan patuh ya. Dan patuh itu takziman ya kan? Tadi. Yes, benar. Ya, antara guru dan murid. Bayangkan itu orang mau berguru jauh-jauh cuman disuruh nimba sama disuruh ngambilin kayu aja. Cari kayu ya. Mungkin kalau sekarang itu dilakukan udah bubar ya An ya. Udah nggak kalau pribadi aja lah, awak udah bayar uang SPP. Iya. Kasarannya pas datang disuruh nyapu, terus aja disuruhnya nyapu. Apa nggak bilang macam kau aja guru aku bisa cari. Betul ini. Iya benar. Maksudnya itu suatu ekosistem, suatu support system bahwa ada orang tua yang menitipkan anaknya ke suatu lembaga, ada anak yang berguru ke suatu lembaga, ada seorang yang menangani lembaga itu guru. Nah, ini kan ekosistem, harus ada percaya dan harus ada rasa percaya, benar. Hormat, patuh, nggak gampang-gampang di sana. Ya kalau begitu kayak sekarang, bisa datang wali muridnya itu apa pula anakku nyapu-nyapu aja ya kan, udah bayar mahal lagi gitu ya kan ya, SPP-nya mahal lagi gitu. Nah, betul, bayangkan itulah tadi maka dari sisi orang tua, wali murid dan murid juga timbullah rasa percaya, oh anakku sedang digembleng di sana. Iya. Ya, enggak asal-asalan juga. Si guru juga, pihak guru ini upgrade lah pula ilmunya, jangan pula mulai dari guru sampai mau pensiun itu aja bahannya ya kan, nggak ada nambah. Nah, ini pun koreksi, maksudnya ini realita lah. Kita pun kan di keluarga guru juga ya kan. Ya kita kan ibu kita kan guru ya, ibu kita tante semua pada guru gitu, jadinya
Jadinya kita paham gitu dengan dinamikanya, bagaimana kadang-kadang kerepotan, rumitnya, betapa berjuangnya para ibu guru dan para bapak guru itu sebenarnya ya. Iya, karena kan kita kenapa muncul harus terasa kan? Kita kan melihat juga, jangan pula nanti gurunya meriksa ujian muridnya diciumnya aja kertasnya. Oh, si Kastel ini 5. Hitung kancing ya, hitung kancing gitu ya, hitung. Ya kan? Tapi sebenarnya bermakna lah bahwa apa namanya itu, tema Hari Guru kali ini bergerak dengan hati, Pulihkan pendidikan. pendidikan. Thank you Mbak Nismi, Mbak Rida. Ya, sami-sami. Selamat Hari Guru untuk para bapak ibu guru dimanapun berada yang masih tetap semangat menebarkan nilai-nilai kebajikan, tetap semangat untuk menjalankan perannya, membawa perubahan gitu ya, dari yang kurang terang menjadi terang, dari yang kurang cerah menjadi cerah. Nah itu dia. Kalau ada anekdot Mbak, karena Mbak Bula selamat Hari Guru bersemangat, kami kadang-kadang duduk di warung kopi ini lucu gini. Tapi ini Mbak yakin pasti Mbak membenarkan. Jadi kami kalau ada juga punya teman atau kolega itu ataupun subordinat itu kami bilang, kalau yang masih galau udah jadi guru aja. Oh, kenapa begitu? Nah, kenapa begitu kan? Karena gini Mbak, setiap kita mendatangi tempat majelis ilmu atau dimanapun itu selalu dibuka gini, ya untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita, ya kan? Itu mari kita bacakan Al-Fatihah kan gitu ya. Nggak pernah dibilang untuk manajer-manajer kita, untuk supervisor. Betapa mulianya profesi itu ya. Betul. Betapa mulianya profesi itu. Nggak ada dibilang untuk supervisor kita, manajer-manajer kita, Pak Camat, Pak Lurah kita, Al-Fatihah, nggak ada. Iya juga ya. Itu menarik. Yang selalu ada guru-guru kita, orang tua kita. Benar-benar. Al-Fatihah, kan gitu. Betapa mulianya ya, kalau kita sadari ya. Betapa mulianya profesi itu. Dan kalau udah cerita itu kami semua senyum-senyum ya juga ya. Gitu. Oke, Mbak Studio Distribusi Kebaikan, teman-teman semua, Sobat Distribusi Kebaikan, semoga bermanfaat diskusi kita kali ini. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Semakin ikhlas, semakin tambah ilmunya para pendidik. Semoga yang diharapkan bisa pulih pendidikan kita. Amin. Assalamualaikum Mbak Nismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.